Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fandi, biasa dipanggil Arif, dari program studi Teknik Elektro, NIM 231044012. Ya, sebelumnya saya mohon maaf kepada dosen pengampu fisika elektro, yaitu Bapak Muhammad Suyanto STMT, terkait dengan video yang saya buat. Dari animasi vakum cleaner. Di sini saya cuma bisa menjelaskan spesifik dari cara mulai penyedot vakum cleaner hingga pengeluarannya atau alat-alat yang digunakan dalam vakum cleaner. Jadi mohon maaf juga sebelumnya terkait masalah video juga. Video yang saya ambil sekarang adalah video yang belum detail atau inti-inti atau mesin-mesin di dalamnya belum terlihat jelas. Eee, dengan alasan, video tersebut, susah didapatkan dan tidak bisa saya temukan di dalam internet. Ya, mungkin animasi ini saja yang bisa saya jelaskan. Ya, mulai saja, dari serangkaian proses mekanis, dalam vakum cleaner dan fisiknya melibatkan beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah, motor penggerak. Dari, motor penggerak itu terdapat satu motor penggerak di dalam vakum cleaner yang berada di bagian sini. Dengan motor penggerak juga berfungsi sebagai menggerakkan kipas untuk menghirup kotoran-kotoran atau debu di dalam lantai dan sebagainya. Ketika motor penggerak ini dihidupkan, kipas di bagian sini dengan otomatis berputar dan memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Setelah itu adalah pembentukan tekanan negatif. Di bagian situ juga putaran kipas menciptakan tekanan negatif atau vakum di dalam ruang tertentu dalam alat. Ya, jadi tekanan negatif ini menyebabkan udara luar bersama dengan partikel, debu, dan kotoran tersedot masuk melalui nozzle atau mulut vakum cleaner. Selanjutnya adalah siklus udara. Udara yang membawa partikel kotoran masuk melalui pipa atau selang dan menuju ke ruang penampung atau kantong debu. Jadi sebelum mencapai ruangan penampung, udara masuk biasanya melewati beberapa jenis filter untuk menangkap partikel besar. Jadi di bagian sini adalah saringan atau saringan udara biasanya atau eh, debu-debu yang masuk di bagian nozzle ini atau mulut dari vakum cleaner ini biasanya disaring dulu di bagian sini. Setelah itu adalah setelah penyaringan itu selesai, tahap penyaringan, udara dan kotoran memasuki kantong debu. Kantong debu atau wadah penampung, ya. Di bagian sini wadah penampungnya. Sistem penyaringan selanjutnya dapat mencakup filter HEPA atau High Efficient Particle Air yang mampu menangkap partikel mikroskopis seperti alergen dan debu halus sehingga hanya udara bersih yang keluar dari vakum cleaner. Jadi ada bagian-bagian di sini adalah yang namanya High Efficiency Particle Air. Jadi itu adalah salah satu bagian yang mampu menangkap partikel mikroskopis. Jadi yang keluar dari sini hanya benar-benar debu bersih dari partikel yang keluar itu, tidak debu yang kotor seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pengumpulan kotoran. Kotoran yang terkumpul di kantong debu wadah penampung harus dibuang secara berkala. Pada vakum cleaner juga dengan kantong, vakum cleaner juga dengan kantong dan dilepas diganti ketika penuh. Jadi setiap penghisapan debu atau debu yang diambil dari vakum cleaner di bagian sini kantongnya bisa diganti dan sesuai kantongnya penuh dan lain sebagainya. Jadi di sini motor dari vakum cleaner ini adalah fan-nya atau kipasnya, dan bagian sini adalah filter atau penyaring debu seperti itu. Jadi ada beberapa komponen tambahan dari vakum cleaner. Yang pertama adalah nozzle dan sikat. Di bagian nozzle dan sikat ini adalah ada bagian-bagian yang
beberapa tambahan dari vakum cleaner yang dilengkapi untuk membersihkan jenis di permukaan-permukaan yang tidak bisa dijangkau. Selanjutnya adalah kontrol dan pengaturan. Banyak juga vakum cleaner modern memiliki kontrol kecepatan dan pengaturan khusus untuk jenis lantai atau karpet yang berbeda. Nah, jadi mulut dari nozzle ini atau mulut dari vakum cleaner juga memiliki banyak varian dan menyesuaikan dengan tempat-tempat yang bisa dijangkau tersebut. Jadi mungkin itu adalah beberapa eh, bagian-bagian yang bisa saya jelaskan atau cara-cara kerja dari vacuum cleaner. Di sini saya mohon maaf juga terkait masalah video yang belum bisa secara detail yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada di bagian PPT itu bisa saya jelaskan terkait masalah itu. Jadi mohon maaf sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan terkait masalah eh, bagian-bagian atau alat-alat di dalam vacuum cleaner. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.